Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa hebat bermartabat. Baik, kita lanjutkan yang keenam, menjumlahkan vektor secara analisis. Pada materi ini kita harus paham penjumlahan secara analisis itu menjumlahkan beberapa vektor dengan cara menghitung semua komponen vektor baik horizontal maupun komponen vertikal. Misalkan pada gambar 3.9 ini vektornya ada F1, ada F2, dan ada F3. Maka akan kita cari masing-masing komponennya, sehingga akan kita temukan F1X, F1Y, F2X, F2Y, dan F3X, F3Y. Ya. Setelah itu nanti kita bisa cari masing-masing komponennya. Untuk menentukan besar resultannya, kita mencari besar resultan R dengan cara sama dengan akar sigma Fe kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi masing-masing komponen dijumlahkan ya, setelah itu dikuadratkan. Ini caranya. Yang pertama, uraikan masing-masing vektor atas komponennya. Yang kedua, jumlahkan komponen tersebut menurut sumbu X dan sumbu Y. Nanti saya jelaskan. Untuk menentukan arah resultan pakai rumus tangen. Dibaca tangen ya, T itu tangen. Tangen theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Ini keterangannya. Contoh soal. Perhatikan gambar ini ya. Kalian disuruh memperhatikan gambar. Di sini ada 3 vektor gaya. F1 20 Newton. Sudutnya di sini ya. F2 20 Newton, sudutnya di sini 30 ya. F3 24 Newton, sudutnya di sini 60. Sebelum kamu bisa menentukan sudutnya, kamu harus tahu kuadran. Kuadran dalam bentuk sin cos tangen ya. Jadi sin cos tangen ini atau lingkaran ini total sudutnya adalah 360 derajat. Dari 0 itu di sini, kemudian di sininya 90, kemudian di sininya 180, ke sininya 270 sampai kembali satu putaran penuh jadi 360. Ini disebut dengan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Pada kuadran 1 itu maksudnya semuanya positif nilainya. Baik sin, cos, tangen itu semuanya positif. Berarti nilai 0 sampai 90 derajat itu positif. Kuadran 2 sin yang positif hanya sin saja pada posisi di sini. Berapa nilainya positif? Mulai dari 90 sampai 180, 120, 140, 160 ya. Dan seterusnya itu kalau sin positif, tapi kalau cos dan tangen pasti nilainya negatif. Nanti kamu buktikan di kalkulator ya. Yang di kuadran 3 ini yang positif hanya tangen saja. Yang di kuadran 4 yang positif hanya cos saja. Ini kamu hafalkan ya, dicatat. Setelah kamu paham ini, maka kita bisa menghitung berapa nilai resultan ketiga gaya pada gambar di atas ya. Yang pertama, sebelum menjawab kita lukis dulu lagi grafiknya. F1-nya di sini, maka di sini F1X boleh, F1Y juga boleh ya. Karena posisinya di sini. Ini kalau digambar di sini nilainya 0 derajat ya. Harus diingat ya. Di kuadran 1 ini ya. Yang ini F2-nya 20 Newton berada di kuadran 2. Ini sudah melewati sini. Ingat ya, ini posisinya di kuadran 2. Berarti kalau posisi di sini ini 30, sesungguhnya ini bukan 30 tetapi di sini 90 ditambah 30 jadi 120 ya. Maka kita ketemukan jadi F2X dan F2Y. Di sini 60, sesungguhnya bukan 60 tapi berapa? Di sini adalah 180 ditambah 60. Jadi 240. Maka kita akan temukan F3X dan F3Y. Setelah itu kita tulis lagi di sini. Diketahui tadi F1-nya 20, F2 20, F3 20.
F1X rumusnya adalah F1 dikali cos alfa. Cos alfanya kan cos 0 ya. Karena posisinya di sini. Panahnya di sini. Di cos 0 ya. Lah cos 0 itu kalau dicari di kalkulator nilainya 1. Hasilnya 20 Newton. F2X, F2 cos alfa rumusnya. F2X, F2-nya di sini. Nah, cosnya 120. Dari mana 30 ditambah 90? Ya tadi ya, 120. Cos 120 nilainya min setengah, sehingga hasilnya min 10. F3X, F3 cos 240 saya nyatakan tadi ya, 180 ditambah 60 ini, jadi 1240 ya. Cos 240 min setengah, jadi min 15 Newton, dan seterusnya ya. Kemudian kita cari F1Y, F2Y, dan F3Y ya, dari gambar itu ya. Setelah itu dijumlah sigma fx, maka F1x ditambah F2x ditambah F3x. F1 nya 20, F2 nya min 10, F3 nya min 15, hasilnya adalah min 5 ya. Sigma fy, F1y, F2y, F3y. F1 nya 0, F2 nya 10 akar 3, F3 nya 15 akar 3. Hasilnya adalah min 5 akar 3. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus ya, sudah menjadi sigma fx dan sigma fy, min 5 dan min 5 akar 3. Masukkan ke dalam rumus, R sama dengan akar sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat sama dengan akar min 5 pangkat 2 plus ini adalah rumusnya. Kemudian sigma fy itu nilainya min 5 akar 3 pangkat 2. Hasilnya min 5 kali min 5 25. Min 5 akar 3 pangkat 2 nilainya 75. 75 tambah 25 nilainya 100. 100 dikeluarkan jadi 10. Maka jawabannya D. Jelas ya? Demikian ya. Ini contoh soal kamu pelajari. Silakan ditanyakan kalau belum jelas. Kemudian ini ada soal latihan 3.5 dikerjakan. UPM 1 sampai berapa ini? Sampai 5 soal ini juga dikerjakan. Minimal kamu ngerjakan 3 soal karena waktunya cukup lama ya. Silakan ditanyakan sambil ngerjakan. Kalau belum jelas silakan tanyakan. Kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Minimal ini wajib dikerjakan 1, kemudian 5 ini kerjakan 2. Jadi satu anak wajib mengerjakan 3 soal. Kemudian dijabri langsung ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.